Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Lutfiah, kelas 11 MIPA 3, ingin mengerjakan tugas agama dengan menjelaskan rukun dan toleransi. Keanekaragaman sebagai kodrat. Bagi bangsa Indonesia, pluralitas adalah merupakan kodrat dari Zat yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam beserta seluruh isi dan yang melekat padanya. Keanekaragaman flora, fauna, suku, agama, ras, bahasa, budaya, adat istiadat merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus disyukuri. Keanekaragaman itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bercita-cita ingin maju, berkeadilan, makmur, aman, dan damai, baik secara lahiriah maupun batiniah. Namun sebaliknya, apabila keanekaragaman tersebut tidak dikelola secara baik, bisa menjadi sumber konflik yang memicu terjadinya gesekan, benturan, kekacauan, kerusuhan, dan ketidakharmonisan, yang berakibat pada ketidaknyamanan, kegelisahan, kerancauan, dan bahkan ketakutan yang mengganggu kenyamanan hidup serta kebahagiaan yang menjadi cita-cita idaman bagi bangsa besar dan kaya akan sumber mineral dan rasa cinta moral dan spiritual yang tinggi. Sebagai bentuk kasih dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa besar yang berjiwa religius. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar yang berjiwa religius. Bukti sebagai yang besar adalah karakteristik Indonesia yang mengagumkan dari aspek fisik, sosial, dan budaya. Negeri ini terdiri dari tidak kurang dari 17.000 pulau besar atau kecil, terbentang pada 5 juta kilometer dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Bentengan negeri ini lebih luas dari bentengan Eropa Barat, sebanding dengan Amerika Serikat dan Australia. Pada tahun 2013, penduduk Indonesia tercatat sebanyak 270 juta jiwa, 500 kelompok etnis, 700 bahasa lokal, dan memiliki budaya paling beraneka ragam di dunia. Mata pencarian, pra-agraris, industri, jasa, dan sebagian kecil sudah menguasai budaya IT. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Bagi bangsa Indonesia, agama merupakan the ultimate conquer, atau sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Agama-agama di Indonesia mengandung substansi yang pada dasarnya mengandung ajaran ketuhanan, kemanusiaan, kasih sayang, persaudaraan, sehati dan sejiwa, serta menjunjung tinggi penghargaan terhadap hak-hak manusia. Semua umat beragama menghendaki substansi agama diimplementasikan dalam kehidupan nyata dalam rangka menjawab tantangan zaman, memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kesejahteraan, rasa aman, tentram, dan damai dalam berinteraksi dengan umat yang berlainan agama. Prinsip kerukunan. Substansi makna kerukunan. 1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama, toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengalaman agamanya, kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Meyakini secara absolut ajaran agamanya sebagai kebenaran, truth claim, dan keselamatan, salvation claim. 3. Proses pembelajaran untuk memahami, ikut menikmati suasana khusyuk yang dirasakan saudaranya ketika mengamalkan ajaran agamanya. Jadi, hubungan antar umat beragama dikatakan rukun adalah ketika hubungan antar umat beragama itu toleran, saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengalaman ajarannya, bekerja sama dalam kehidupan sosial, kemasyarakatan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sikap itu tidak melunturkan keyakinan bahwa agama yang diikutinya sebagai kebenaran dan jalan keselamatan sejati. Hal ini demikian merupakan upaya pembelajaran untuk memahami apa sebenarnya yang dilakukan oleh saudaranya atau orang lain berbeda agama dalam mengamalkan ajaran agamanya sendiri. Karena itu, hakikat kerukunan umat beragama adalah
secara personal meyakini secara absolut kebenaran, truth claim, dan keselamatan, self-claim hanya ada di dalam agamanya. Secara sosial, menghargai secara tulus terhadap keberadaan ajaran agama atau aliran lainnya, dan bahkan memperoleh pembelajaran tentang penghayatan makna keberagaman religiustis. Secara interaksi sosial, rukun dan toleran dalam bergaul dan tetap memiliki ikatan kuat terhadap ajaran agama sendiri. Jadi rukun dalam beragama tidak harus bersama-sama melakukan hal yang sama dengan kawan atau orang lain berbeda agamanya, dengan kehilangan substansi jati diri keberagaman sendiri. Kita bersama kawan atau orang lain yang beda agama melakukan kegiatan sosial untuk kepentingan bermasyarakat dan berbangsa. Misalnya bakti sosial membersihkan lingkungan, membantu orang sakit memerlukan bantuan pengobatan secara bersama-sama. Namun ketika hari Jumat, orang Muslim ke masjid untuk menjalankan sholat jamaah Jumat. Kawan atau tetangga yang beragama Kristen tidak boleh ikut Jumatan. Sebaliknya ketika kawan atau tetangga pada hari Minggu melakukan kebaktian ke gereja, maka yang Muslim tidak boleh ikut-ikutan masuk dan mengikuti doa bersama di gereja tersebut. Demikian penjelasan saya tentang rukun dan toleransi, semoga dapat diterapkan di negeri kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.